Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang saya dapat dari laman Facebook yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kisah yang berjudul Mati Anak. Kisah ini bercerita tentang seorang wanita bernama Suri. Suri hidup sebatang kara di sebuah kebun kelapa. Dia dikucilkan karena mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa tahun yang lalu, Suri adalah seorang wanita yang normal. Dia juga sempat menikah dengan seorang pria bernama Rudi. Tapi pernikahan mereka tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Suri. Orang tua Suri adalah orang yang terhormat di kampungnya. Dan dia juga tidak rela jika anaknya dinikahi oleh seorang pria yang miskin dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Tetapi di satu sisi yang lain, orang tua Suri tetap harus melangsungkan pernikahan anaknya tersebut. Dikarenakan memang Suri telah mengandung anak dari Rudi. Pernikahan Suri dan Rudi berjalan lancar. Tetapi orang tua Suri tidak ingin mengadakan pesta pernikahan anaknya itu. Karena kedua orang tuanya merasa sangat malu dikarenakan hampir seluruh warga kampung mengetahui tentang hamilnya Suri di luar nikah. Setelah sah menjadi suami istri, Suri dan Rudi tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Suri tetap bersyukur tinggal di rumahnya itu, walaupun dia sebelum menikah tinggal di rumah yang sangat mewah bersama kedua orang tuanya. Dia berusaha membiasakan diri hidup di rumah sederhana dengan alasan tidak ingin membebani suaminya. Karena Suri ini sangat mencintai suaminya, meskipun orang tua Suri tidak merestui cinta mereka. Dan seperti diterjang badai, keluarga kecil Suri kembali diberi cobaan. Karena anak yang dikandung oleh Suri telah gugur di usia kandungan yang kurang lebih masih 5 bulan. Suri dan Rudi merasa sangat terpukul. Mereka terus meratapi kepergian anaknya itu. Hilanglah harapan menimang buah hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima takdir. Setahun berlalu, Suri dan suaminya masih belum bisa hidup dengan layak. Mereka masih kesulitan dalam perekonomian. Namun, Suri tetap tabah menjalani cobaan rumah tangganya tersebut. Suatu hari, suami Suri meminta izin kepada Suri untuk merantau ke Jakarta. Suri pun dengan berat hati mengizinkan suaminya itu untuk merantau dan Suri menitipkan sebuah pesan kepada suaminya. Pergilah bang, tapi jangan lupa untuk kembali. Aku akan tetap menunggumu. Abang pergi agar kamu bisa makan dengan tenang. Agar ekonomi keluarga kita bisa lebih membaik dari sebelumnya. Ingat pesanku bang. Aku menantimu kembali dan jangan sampai kau hancurkan kepercayaanku. Iya dek. Abang pasti akan kembali jika abang sudah mendapatkan uang yang banyak. Agar kita tak lagi hidup susah seperti ini. Suami Suri pun berangkat ke Jakarta. Sebulan berlalu,
hubungan rumah tangga Suri dan suaminya masih baik-baik saja. Mereka masih memadu kasih walau terhalang oleh jarak. Mereka hanya melepas rindu via telepon. Hingga tiba suatu hari, Suri merasakan kehilangan. Dikarenakan Rudi tak lagi memberi kabar kepadanya. Di sini Suri tampak cemas, dikarenakan kecemasannya itu bersarang di pikirannya membuat Suri merasa kecewa karena sang suami tak lagi memberi kabar. Ia merasa ditelantarkan karena tak lagi ada kiriman uang dari Rudi. Suri pun terpaksa memakan sayur-sayuran yang ia dapat dari penjual sayur yang berbaik hati memberikannya secara cuma-cuma. Genap sudah 3 bulan Rudi merantau. Suri tak menyangka bahwa ia sedang mengandung. Suri mengira bahwa tanda-tanda kehamilan yang ia rasa itu hanya perasaannya saja. Tetapi ternyata itu benar. Dia benar-benar sedang mengandung anak dari suaminya yang hilang tak tahu kemana. Suri yang telah menyadari bahwa ia sedang hamil harus berjuang untuk meneruskan hidup. Ia berjuang mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya dan juga untuk menyambut kelahiran anaknya. Suri pun bekerja di sebuah kebun milik orang sekampungnya. Sedikit demi sedikit Suri mengumpulkan hasil jerih payahnya itu untuk persiapan kelahiran anaknya. Tapi Suri harus menerima kenyataan pahit untuk kedua kalinya. Anak yang ia sedang kandung kembali gugur. Suri tak tahu apa salahnya hingga ia harus keguguran kedua kalinya. Suri pun seperti orang yang patah semangat. Ia menimang anaknya yang sudah berbentuk janin itu. Suri sengaja tak memberitahukan tentang kegugurannya itu kepada siapapun. Dia menyimpan jasad anaknya itu di rumahnya tanpa ada seorang pun yang tahu. Karena memang rumah Suri dengan tetangganya yang lain agak berjauhan. Karena rumah Suri berada sedikit masuk ke dalam hutan. Suri melewati hari-harinya seperti biasanya. Dia berusaha terlihat biasa-biasa saja di depan orang sekitarnya. 1 tahun berlalu. Suri yang sedang memasak sayur dikagetkan dengan suara klakson mobil. Suri langsung berlari ke depan untuk melihat siapa yang datang. Dan ternyata itu adalah Rudi. Suri langsung memeluk Rudi dan mereka saling melepas rindu. Setelah selesai mereka melepas rindu, Rudi menemukan ada sebuah tengkorak yang terlihat seperti sebuah tengkorak anak bayi yang sudah mengering. Rudi menanyakan temuannya itu kepada Suri. Dan Suri pun mengatakan sejujurnya bahwa itu adalah anak mereka yang gugur untuk kedua kalinya. Tapi di sini Rudi tidak mempercayai perkataan Suri. Rudi tidak percaya jika anak itu memang telah keguguran. Rudi menuduh Suri telah dengan sengaja membunuh anak itu. Rudi pun pergi meninggalkan Suri. Suri menangis meraung, memohon agar Rudi tidak meninggalkannya kembali. Namun Rudi tetap kekeh untuk pergi meninggalkan Suri. Suri pun menangis sejadi-jadinya. Dia terus menangis hingga berhari-hari. Dan beberapa hari setelahnya, Suri kembali melihat Rudi datang dengan mobil yang biasa dibawanya. Tentu hal ini membuat Suri sangat gembira. Dia berlari ke arah mobil Rudi dan ternyata maksud kedatangan Rudi ke situ bukan untuk kembali kepada Suri. Rudi ke situ hanya untuk mengenalkan istri barunya
yang ternyata selama Rudi di Jakarta, dia sudah menikah kembali dengan wanita lain. Mendadak Suri hilang kendali. Dia marah sejadi-jadinya dan Suri mengambil sebuah parang. Parang itu ia todongkan kepada Rudi. Suri betul-betul telah gelap mata. Dia hampir saja menebas Rudi dengan parangnya itu. Tetapi di sini Rudi sangat beruntung karena dia dapat menghindar dari serangan Suri dan Rudi bersama istri barunya dapat melarikan diri dari kejaran Suri. Semenjak kejadian itu, Suri seperti hilang kewarasan. Dia selalu duduk di depan pintu rumahnya sambil memegang sebuah parang. Dan tak jarang Suri juga sambil berdandan mewarnai bibirnya dengan lipstik berwarna merah darah. Warga yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah Suri merasa sangat terganggu dikarenakan Suri mengejar siapapun yang melintas di depan rumahnya. Oleh karena itu, ayah dari Suri memindahkan Suri di sebuah kebun kelapa yang jauh dari pemukiman. Di kebun itu Suri tinggal di sebuah pondok bambu. Setiap harinya Suri terus seperti itu. Dia terus duduk di depan pintu rumahnya sambil berdandan dan juga memegangi parang yang tampak sudah sangat berkarat. Suri bagaikan penjaga kebun kelapa itu dikarenakan setiap ada yang mencuri kelapa milik ayahnya, pasti dikejar oleh Suri dengan parang. Bahkan banyak yang sampai terkencing di celana dikarenakan saking takutnya dikejar oleh Suri yang tampak memegang sebuah parang ditambah dengan dandanan yang persis seperti orang gila. Lipstik di bibir Suri yang tampak selemotan dan wajah yang putih dikarenakan Suri memakai bedak terlalu tebal. Namun di sini ada juga yang tidak takut dengan Suri. Warga tersebut sering memberi makan atau minuman kepada Suri. Suri pun tak menyadari bahwa kebaikan warga itu tidaklah gratis. Suri sering diperkosa oleh seorang warga yang bengis dan tidak beradab itu. Suri yang terus-terusan diperkosa hingga akhirnya hamil. Tetapi kehamilan Suri tidak ada yang mengetahui, termasuk kedua orang tua Suri. Karena ayah dan ibunya Suri hanya menyewa seorang pria untuk mengantar makanan atau minuman setiap hari kepada Suri. Itu pun juga tidak diantarkan secara langsung ke pondok Suri. Pria tersebut hanya mengantar makanan itu di sebuah kursi yang berada tidak terlalu jauh dari pondok tempat tinggal Suri. Hal itu dilakukan oleh pria tersebut dikarenakan trauma pernah dikejar-kejar Suri pada saat ingin mengantarkan makanan secara langsung kepada Suri. 4 bulan telah berlalu. Kandungan Suri semakin membesar. Di sini laki-laki biadab itu tidak lagi terlihat ketika sadar bahwa Suri telah hamil. Suri memang gila. Namun di sini Suri masih punya hati nurani. Dia dengan sepenuh hati membesarkan anak yang ada di dalam kandungannya. Nah, di sini penulisnya ingin menjelaskan bahwa setelah dia mengetahui tentang cerita dari Suri ini melalui temannya, sang penulis ini meminta kepada temannya untuk diantarkan ke kampungnya Suri. Kebetulan satu kampung dengan temannya tersebut. Setelah sesampainya di kampung, aku langsung diantar oleh temanku itu ke sebuah kebun kelapa. Dan aku memperhatikan pondok tempat Suri tinggal dari kejauhan. Aku saat itu sedang memperhatikan kebiasaan Suri.
agar aku bisa tahu bagaimana cara untuk bisa selamat ketika Suri mendekatiku. Karena aku memang ingin mendatanginya untuk bertanya secara langsung kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dan tanpa membuang waktu yang lama, aku pun sudah menemukan cara jitu untuk aman saat didekati oleh Suri. Aku berpura-pura meminta tolong demi mencuri perhatian Suri. Aku terus berteriak sampai akhirnya Suri beranjak dari tempat duduknya dan menghampiriku. Aku berpura-pura kalau kakiku terjerat di sebuah akar agar dia mengetahui aktingku. Aku pun berteriak lebih kuat lagi seperti sangat kesakitan agar dia secepatnya datang untuk menolongku. Dari kejauhan, Suri pun datang dan berlari ke arahku. Setelah Suri semakin dekat, aku pun mengatakan, "Tolong aku, kakiku tersangkut." Suri sudah tepat berada di hadapanku. Dia tidak langsung menolongku pada saat itu. Dia menatapku curiga. Tapi aku terus merengek kesakitan agar Suri tidak tahu jika aku hanya berpura-pura. Akhirnya Suri pun tertipu dengan aktingku. Dia berusaha memotong akar yang menjebak kakiku dengan parangnya. Dan tak lama kakiku pun terlepas dari himpitan akar itu. Dan aku mengucapkan terima kasih kepadanya. Aku memberinya sebungkus belanjaan berisikan makanan ringan. Yang aku beli memang untuk diberikan kepada Suri. Hanya saja harus berakting dahulu agar aku bisa aman dekat dengannya yang terlihat mengerikan karena memang sebuah parang besar itu. Pada saat itu Suri memberikan isyarat kepadaku. Dia seperti mengajakku ke pondok tempat tinggalnya. Dan aku hanya menuruti apa yang dia isyaratkan itu. Suri pun menjelaskan semuanya kepadaku. Dan semua penjelasannya itulah yang aku tulis dalam cerita ini. Kira-kira 5 jam lamanya aku duduk bersama Suri. Tak ada seorang pun di sana selain kami berdua. Kami asik mengobrol tentang hidupnya. Suri sesekali terlihat menangis saat menceritakan hidupnya kepadaku. Dan aku hanya mengatakan kata-kata penenang kepadanya agar dia tak lagi menangis. Hingga pada saatnya hari pun sudah menjelang malam. Aku pun izin pulang kepada Suri. Aku pun berjalan keluar dari kebun kelapa itu dan kembali ke kotaku menggunakan speedboat. Sebulan setelahnya, Suri dikabarkan meninggal dunia. Kematian Suri itu diketahui pertama kali oleh orang yang dibayar oleh ayah Suri untuk mengantar makanan setiap harinya. Orang tersebut menyadari ada yang aneh dari Suri dikarenakan makanan yang dia antar di kursi sudah 3 hari berturut-turut makanan tersebut tidak diambil oleh Suri. Dan dia pun memberanikan diri untuk mengintip langsung ke dalam pondok Suri. Beberapa meter sebelum sampai ke pondok Suri, pria tersebut sudah mencium bau yang busuk, bau yang sangat menyengat. Dan benar saja, pria itu menemukan Suri telah tergeletak tak bernyawa. Badannya sudah hampir membusuk. Tampak Suri seperti sedang melahirkan. Dikarenakan mungkin memang Suri melahirkan tidak ada yang membantu pada saat itu. Itulah yang menyebabkan Suri akhirnya kesulitan mengeluarkan anaknya hingga Suri meninggal dunia. Karena memang terlihat kepala bayi yang sedikit keluar dari kemaluan Suri. Dan karena penemuan tersebut, pria itu memberitahukan kepada ayah Suri.
Ayah Suri pun datang ke pondok Suri dan membawa jenazah Suri untuk dimakamkan. Pemakaman Suri penuh derai air mata. Banyak warga yang kasihan dengan nasib Suri. Sewaktu sepulang dari pemakaman Suri, tidak ada hal yang aneh terjadi. Namun ketika selesai yasinan malam pertama, ada seorang yang baru pulang dari yasinan Suri bercerita kepada ayah Suri melalui pesan WhatsApp. Kita sebut saja di sini namanya Pak Agus. Pak Agus ini tinggal tidak terlalu jauh dari kebun kelapa tempat Suri tinggal. Dan saat itu ketika dia pulang dari yasinan, dia melihat Suri berdiri tepat di bawah pohon kelapa yang berada di pinggir jalan setapak sambil menggendong sesuatu. Bentuk yang digendong oleh Suri ini persis seperti pocong namun kecil, seperti anak bayi yang dikafani. Dan saat itu Suri tampak sedang menangis terseduh-seduh. Karena Pak Agus takut, dia pun putar arah sambil berlari. Karena pada saat itu Pak Agus melihat sosok Suri sangat menyeramkan. Dia menggunakan kain berwarna putih yang tampak ada bercak darah di bagian selangkangannya. Dan rambut Suri yang tampak sangat kusut dan juga matanya hanya hitam semua pada saat itu. Pada saat hari kedua yasinan, Pak Agus memilih untuk tidak datang. Karena Pak Agus takut pada saat pulang Suri menampakkan dirinya kembali. Singkat cerita, di malam yasinan yang kedua, tidak ada satupun warga yang diganggu oleh Suri. Yasinan pun berjalan lancar walaupun hanya sedikit warga yang datang pada saat itu. Tepat di jam 2 malam, orang tua dari Suri, di sini tepatnya ibu dari Suri, tiba-tiba terbangun dan ingin buang air kecil. Ibu Suri merasa ketakutan dan berusaha membangunkan Bapak Suri. Namun pada saat itu Bapak Suri masih mengantuk. Akhirnya sang ibu memaksa dan menarik tangan Bapak Suri. Pada saat sampai di depan kamar mandi, sang ibu baru menyadari bahwa tangan yang ditarik oleh ibu bukan tangan Bapak Suri, melainkan tangan Suri. Ibu Suri langsung pingsan dan baru ditemui oleh suaminya pada saat ingin sholat subuh. Setelah ditanya oleh suaminya, Ibu Suri mengatakan bahwa dia melihat Suri dengan badan yang lebar serta baju yang penuh dengan darah. Pada saat itu Suri sedang menggendong sesuatu yang bentuknya seperti pocong. Dan yang membuat ibunya pingsan pada saat itu dikarenakan mata Suri yang terlihat sangat mengerikan. Kedua bola matanya hanya berwarna hitam dan bola matanya itu hampir jatuh dari wajahnya. Ditambah lagi dengan rambut Suri yang berantakan dan sangat panjang sampai menyentuh lantai. Ibu Suri ditemukan suaminya dalam keadaan terkencing di celana dikarenakan mungkin saking takutnya. Di hari ketiga, ada seorang warga yang melihat Suri sedang bermain ayunan. Kejadian itu terjadi ketika jam 10 malam. Warga yang melihat itu mengaku melihat Suri sedang bermain ayunan sambil menimang bayi. Tentu hal ini membuat warga tersebut berlari kocar-kacir karena ketakutan. Dikarenakan penampakan Suri yang terus menghantui warga sekitar semakin membuat resah karena sosok Suri terlihat begitu menyeramkan. Dan di malam keempat,
Ibu dan Bapak Suri mendengar ada suara wanita yang sedang menangis di belakang rumahnya. Dan mereka pun melihat ke belakang rumahnya. Terlihat sesosok menyerupai Suri sedang duduk di dahan pohon besar. Hal itu tentu saja membuat Bapak dan Ibu Suri sangat ketakutan. Karena di sini sosok Suri sangat menakutkan. Dengan baju yang berlumuran darah dan matanya merah menyala. Mata Suri saat itu tampak berbeda dengan mata Suri yang dilihat oleh warga yang lainnya. Karena warga setempat melihat mata Suri sebelumnya hanya terlihat hitam. Mata merah Suri itu seakan mengisyaratkan bahwa ia sangat marah kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang semasa hidup Suri tidak memperdulikan hidupnya. Hingga pada akhirnya orang tua dari Suri pun mendatangkan seorang ustadz untuk memimpin doa agar Suri tenang di alamnya. Pada saat itu ustadz tersebut membacakan beberapa ayat di 2 botol air mineral. Surat-surat tersebut diantaranya Surat Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, Surat An-Nas, Surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98, Surah As-Saffat ayat 7, ayat kursi, dan doa Nabi Sulaiman. Setelah selesai membacakan doa-doa tersebut, ustadz tersebut menaburkan garam kasar ke sekeliling rumah ibu dan bapak Suri. Dan ustadz itu juga menyirami sekeliling rumah bapak dan ibu Suri dengan air yang sudah dibacakan doa tadi. Saat menyirami air itu, ustadz tersebut kembali membacakan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Setelah selesai, ustadz tersebut bersama beberapa warga yang lain dan juga bapak dan ibu dari Suri mendatangi makam Suri, dan di makam Suri ustadz tersebut memimpin doa dan menyirami kuburan Suri dengan air yang sudah dibacakan doa-doa. Dan alhamdulillah semenjak saat itu tidak ada lagi yang melihat sosok menyerupai Suri ada di kampungnya. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, kisah yang dituliskan oleh Ridwan Sinuraya, kisah nyata yang ia peroleh dari temannya dan ia dapat langsung dari mulut Suri. Kisah yang menurut saya sangat menyedihkan ya. Di sini Suri semasa hidupnya sangat memprihatinkan dan terlihat memang arwah dari Suri ini ingin menandakan bahwa kekecewaannya kepada kedua orang tuanya. Buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah tersebut, semoga teman-teman dapat mengirimkan doa kepada almarhumah Suri. Semoga amal ibadah Suri dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah yang barusan saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ridwan Sinuraya telah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali kisah ini di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang telah mendukung channel saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk menceritakan kisah-kisah misteri di sekitar kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman lainnya. Nah, buat teman-teman juga yang mempunyai kisah misteri, boleh diceritakan atau di-share pengalamannya di DM Instagram saya. Insya Allah saya akan menceritakannya kembali di channel YouTube saya. Instagramnya telah saya sematkan di atas.
Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.